Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvika Maidar dengan NIM 2115040142 dari jurusan Psikologi Islam, kelas PA. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan ragam emosi tentang frustasi. Pengertian frustasi. Psikolog menggunakan istilah frustasi sebagai berikut. Pertama, keadaan emosional yang timbul karena terdapat halangan dalam usaha untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, tujuan, pengharapan, atau tindakan tertentu. Kedua, hambatan atau halangan itu sendiri karena keinginan, kebutuhan, tujuan, harapan, dan tindakan orang berbeda-beda. Seperangkat situasi tertentu mungkin membuat seseorang frustasi, sedangkan bagi orang lain tidak demikian. Selanjutnya, pengertian frustasi menurut para ahli. Menurut Purwanto, frustasi adalah keadaan batin maupun mental seseorang, ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat atau keinginan yang tidak terpenuhi. Kedua, menurut ilmu kesehatan mental, seseorang yang mengalami suatu keadaan di mana suatu kebutuhan tidak terpenuhi dan tujuan tidak tercapai, sehingga orang tersebut mengalami kekecewaan dan mengalami satu barrier atau halangan dalam usahanya untuk mencapai tujuan, maka orang tersebut mengalami frustasi. Ketiga, menurut J.P. Kaplan, frustasi adalah keadaan ketegangan yang tidak menyenangkan dengan disertai kecemasan dan meningkatnya kegiatan simpatis yang disebabkan oleh hambatan atau halangan. Dapat kita simpulkan bahwa frustasi adalah suatu keadaan emosi di mana orang merasa kecewa, jengkel, tidak puas karena suatu kebutuhan atau keinginan tidak bisa terpenuhi dan tujuan tidak bisa tercapai karena adanya hambatan atau rintangan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, frustasi adalah suatu kondisi emosi di mana seseorang kehilangan sesuatu yang dimiliki atau tidak dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan hidupnya dikarenakan adanya hambatan yang kemudian muncul sikap kecewa, putus asa, dan patah semangat. Ciri-ciri frustasi. Pertama, kelelahan. Orang yang frustasi cenderung kelihatan lelah dan kurangnya semangat dalam melakukan suatu hal. Kedua, suka menyalahkan orang lain. Orang yang frustasi cenderung menyalahkan orang lain karena penyebab kegagalan atau ketidakmampuan dalam mencapai tujuan. Ketiga, emosian. Orang yang frustasi cenderung tidak bisa mengontrol emosinya, suka marah-marah tidak jelas, rasa jengkel, sakit hati, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Keempat, tidur tidak teratur. Orang yang frustasi cenderung susah tidur karena banyak pikiran sehingga mengakibatkan tidurnya tidak teratur. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab frustasi. Faktor dalam diri sendiri. Pertama, kekurangan diri sendiri. Misalnya, kurang percaya diri, adanya rasa takut pada situasi tertentu sehingga menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan atau terhambatnya suatu tujuan. Kedua, konflik atau masalah dalam diri sendiri. Misalnya, adanya tuntutan tugas yang tidak sanggup untuk kita kerjakan. Faktor dari luar. Pertama, adat kebiasaan atau peraturan di lingkungan masyarakat yang menghambat atau menghalangi kebutuhan dan keinginan individu tercapai. Kedua, hal-hal yang mengganggu. Misalnya, adanya keributan yang mengganggu konsentrasi individu. Ketiga, kondisi sosial ekonomi yang menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar jasmani individu. Selanjutnya, jenis-jenis frustasi. Jenis-jenis frustasi terbagi menjadi 4. Pertama, frustasi pribadi. Frustasi yang tumbuh dari diri sendiri yang ditandai dengan ketidakpercayaan atau ketidakmampuan dalam mencapai tujuan. Bisa juga adanya kekurangan dalam diri sendiri, misalnya kekurangan jasmani. Contohnya, seseorang ingin menjadi juara basket di sekolahnya, padahal kesehatan fisiknya mengalami gangguan dan lemah, sehingga tidak mendukung hal tersebut. Kedua, frustasi keluarga.
Frustasi yang tumbuh di lingkungan keluarga, misalnya seorang anak dituntut oleh orang tuanya untuk masuk ke perguruan tinggi A, sedangkan anak tersebut tidak mau, tapi orang tuanya tetap memaksa anak tersebut sehingga timbullah rasa kecewa pada anak tersebut dan mengakibatkan anak tersebut frustasi. Selanjutnya yang ketiga, frustasi lingkungan. Frustasi yang disebabkan oleh halangan atau hambatan yang berasal dari lingkungan di sekitarnya. Misal adanya keributan yang muncul dari lingkungan sekitar dan mengakibatkan konsentrasi belajar atau pekerjaan seseorang terganggu. Dan yang terakhir, frustasi konflik. Frustasi yang disebabkan oleh konflik dari berbagai motif atau gerakan dalam diri seseorang. Dengan adanya motif-motif yang saling bertentangan, maka pemuasan dari salah satunya akan menyebabkan frustasi bagi yang lain. Misalnya, kita dihadapkan dengan dua pilihan tujuan yang memiliki nilai yang sama penting. Kita harus memilih salah satu antara dua pilihan tersebut. Cara mengatasi keadaan frustasi. Pertama, resignation atau tawakal, pasrah pada Tuhan. Pasrah dan nerima, di mana kita harus bisa menerima situasi dan kesulitan apapun. Kita harus bisa melakukan koreksi terhadap kelemahan sendiri, bersikap terbuka, sanggup menerima kritikan dan saran dari orang lain, dan berani mengakui kesalahan sendiri. Kedua, menenangkan diri, yaitu dengan melakukan tarik nafas yang panjang, selanjutnya hembuskan secara perlahan. Lakukan berkali-kali sampai moodmu kembali. Kamu juga bisa membaca Al-Quran karena bisa membuat hatimu tenang dan damai. Yang ketiga, bersining atau berpikir secara mendalam disertai wawasan jernih. Menurut Kartono, bersining ialah berpikir secara mendalam dengan wawasan yang tajam dan jernih, serta menggunakan akal budi dan kebijaksanaan, hingga tersusun reorganisasi dan aktivitas-aktivitasnya, sehingga kita dapat kesempatan dalam menilai arti kegagalan secara nyata. Selanjutnya yang keempat, melakukan kompensasi, yaitu berusaha untuk menutupi kekurangan atau kegagalan dengan melakukan cara-cara lain yang dianggapnya memadai atau lebih baik. Mengimbangi kegagalan dan kekalahan dalam satu bidang, tetapi sukses dalam bidang lainnya. Misal, seorang yang tidak bisa memenuhi harapan orang tuanya untuk menjadi juara atletik tingkat nasional, dia membanggakan orang tuanya dengan menjadi juara olimpiade tingkat nasional bahkan internasional. Yang kelima, meditasi. Salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menyernihkan pikiran sehingga kamu bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Jika kamu memiliki waktu yang lebih, kamu bisa menyempatkan diri untuk bermeditasi. Carilah tempat yang nyaman dan tenang agar kamu bisa menetralkan rasa frustasi dalam dirimu. Yang keenam, tidur yang cukup. Pola tidur yang sehat berpengaruh bagi tubuhmu. Tidurlah yang cukup minimal 7-8 jam, karena istirahat yang cukup dapat membantu meningkatkan moodmu kembali. Yang ketujuh, lakukan hal yang membuatmu bahagia. Kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat moodmu kembali naik. Nikmatin apa yang membuat kamu bahagia. Misalnya, kamu suka dengerin musik, suka traveling, dance, dan sebagainya. Yang kedelapan, cari tahu penyebab frustasi. Cari tahu penyebab frustasi dan menemukan solusinya merupakan cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa frustasi. Selain itu, kamu juga bisa membuat daftar segala sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Kemudian tentukan mana yang bisa diperbaiki atau diubah, dan catat pilihan solusi untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, jangan terlalu memikirkannya. Berusahalah untuk mengalihkan pikiran ke hal-hal yang positif dan jangan fokus pada hal-hal yang membuatmu sedih, kecewa, dan frustasi. Pikirkan apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kegagalan yang membuatmu frustasi. Kemudian lakukan hal-hal yang bisa membuatmu bangkit lagi. Terkadang hidup akan membuatmu terpuruk, namun cepat atau lambat kamu akan sadar bahwa kamu mampu untuk bertahan. Tetap semangat
percaya diri, dan berjuanglah untuk meraih tujuan hidupmu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga dengan penjelasan tadi kita semua bisa memahami tentang frustasi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.